Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Shalom. Kita berjumpa dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan diri saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kita mempersiapkan waktu dan tempat yang terbaik untuk Tuhan, teristimewa hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya sampai saat ini Engkau masih memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang sujud menyembah-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, dengan penuh urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai setiap ibadah kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang menyertai setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saat ini kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, bermas-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur
Tuhan, atas kasih-Mu bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan, haleluya Yesus. Mengatasi bumi. Mari sekali tinggikan nama Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari saudara, kita mau sembah Dia, kita mau angkat suara, angkat hati kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi punya
surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Oh, sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpuji, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari saudara, saya kita semua dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari setiap kita yang merindukan curahan Roh Kudus, mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita mau katakan pujian ini dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan
Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Amin. Mari sama-sama katakan dengan iman. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhi kami Tuhan, datang penuhiku. Amin. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhi
dengan penuh kerinduan katakan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang urapi kami. Oh, haleluya, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari sekali lagi minta kepada Tuhan, datang penuhi kami. Oh, haleluya, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, penuhi kami. Oh, haleluya Yesus, datang urapi kami. Amin. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau mencurahkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami Tuhan, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh datang dilayakan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berbahagia bersama-sama bisa memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Bersama istri saya menyapa saudara dengan shalom. Kiranya betul-betul berkat damai sejahtera Tuhan beserta kita sekalian. Mari kita akan lebih dahulu membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tuhan terangkat ke sorga. Dikatakan Tuhan berpisah dengan murid-muridnya, tetapi dia terangkat ke sorga. Lanjut. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, puji Tuhan. Ketika Tuhan terangkat ke sorga, mereka itu malah bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem untuk apa? Mentaati perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada janji daripada Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kalian. Itu sebabnya mereka pulang ke Yerusalem bersukacita setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi akan datang kembali. Kita sudah memperingati hari kelahiran Kristus. Firman menjadi daging di Bethlehem. Kematian Tuhan di atas kayu salib di Golgota. Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita di peringatan hari kenaikan Tuhan. Sisa satu lagi, Tuhan Yesus datang kembali. Kalau Tuhan bilang akan datang kembali, betul-betul akan datang kembali. Tuhan tidak pernah dusta. Kapan waktunya Dia datang? Tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Dia datang. Bahkan dikatakan Dia datang seperti pencuri. Pada waktu orang tidak berjaga. Pada waktu orang sibuk. Pada waktu orang berkata mungkin damai dunia ini. Aman. Tapi Tesalonika ceritakan bahwa seperti orang yang mau bersalin, melahirkan anak, tiba-tiba ibu itu menderita sakit, mau bersalin. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang pasti Dia naik untuk datang kembali. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus melakukan apa yang baik menurut perintah Tuhan, supaya ketika Ia datang kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia. Sebab waktu Dia naik ke sorga, murid-murid yang menyaksikan Dia naik ke sorga. Dan waktu Dia datang ke dunia kembali pada kali kedua, Dia juga akan dilihat oleh murid-murid. Karena itu jadilah murid yang baik, murid yang mau belajar, murid yang setia, pikul salib, menyangkal daging, ikut aku, kata Tuhan. Jadilah murid, memuridkan banyak murid, sehingga semua orang bisa menyaksikan Tuhan datang kembali yang tidak akan lama. Tuhan Yesus datang segera. Sekarang pertanyaannya, untuk apa toh Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa harus Yesus naik ke surga? Firman Tuhan katakan Dia naik ke surga tujuannya menyediakan tempat bagi kita, tempat bagi murid-murid, supaya nanti di mana Dia ada, di situ juga murid-muridnya berada, di situ juga pengikut-pengikutnya berada, di situ saya dan saudara berada. Karena itu kita harus tinggal tetap di dalam Kristus. Dia pergi menyediakan tempat. Itu nomor satu. Kenapa Tuhan naik ke surga? Ya, menyediakan tempat. Yohanes 14. Tolong dibaca ayat 1 sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hari-hari ini banyak orang gelisah. Situasi, wabah, keadaan ekonomi, apa saja yang hari-hari ini manusia alami bisa menimbulkan gelisah, takut. Tapi Tuhan berpesan, jangan gelisah. Ini suatu kekuatan, satu penghiburan bagi kita. Jangan gelisah. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. nah, di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Banyak, tidak sedikit. Terus, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. ya, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. aku naik ke sorga, pergi ke situ menyediakan tempat
bagi engkau, bagi saya, bagi keluarga saya, bagi saudara, bagi semua keluarga saudara. Amin. Dia pergi ke sana, dia sudah siapkan tempat itu untuk kita satu waktu tinggal bersama lagi kembali di sana. Itu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, yang paling penting, jangan sampai kita tidak menempati tempat itu. Ya, tempatnya sudah disediakan, tapi jangan sampai tempat itu tidak kita tempati. Artinya orang itu tidak masuk surga. Artinya orang itu tidak selamat. Murid itu tidak mempertahankan posisinya terus jadi murid yang nanti juga akan menyaksikan Tuhan datang kembali, seperti murid-murid menyaksikan Tuhan naik. Bisa begitu? Bisa. 3 tahun setengah Yudas Iskariot itu muridnya Tuhan, calonnya rasul. Tapi Yudas Iskariot gagal menjadi murid yang baik. Dia kehilangan keselamatan. Yudas Iskariot contoh dari 1 dari 12 murid yang kemudian kehilangan keselamatan. Tempatnya tidak ada di sana. Dia jual gurunya. Jangan sampai kita jual guru kita, Tuhan kita, hanya untuk perkara yang fana dunia ini. Dan akhirnya Yudas Iskariot gantung diri, perutnya terburai, tempatnya digantikan oleh Matias. Nah, kalau kita yang sudah punya tempat di situ tidak kita tempati karena kita gagal mempertahankan kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, tempat itu diisi orang lain. Sama posisinya. Yudas digantikan oleh siapa? Matias. Jangan sampai posisi itu buat kita tidak tempati, lalu digantikan orang lain. Karena itu bertahanlah di dalam iman, bertekunlah di dalam iman, jangan mundur. Bisa hilang keselamatan. Tadi saya sudah kasih contoh Yudas. Bisa tidak menempati tempat itu yang sudah disediakan? Bisa. Kenapa? Karena pertama-tama murtad, berpaling dari Kristus. Itu Yudas Iskariot. Jangan murtad, jangan berpaling. Itu kehilangan keselamatan. Hari ini kita disebut apa? Murid Tuhan. Hari ini kita disebut anak Tuhan. Hari ini kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Tapi besok, apa masih? Lusa, bahkan sampai datangnya Tuhan masih seperti seorang murid, seorang pengikut Tuhan yang tetap sudah ada tempatnya di sana. Kalau mau seperti itu, maka nomor 1, jangan murtad. Sebab Yesus sendiri bernubuat, nanti banyak orang murtad. Akhir zaman ini banyak orang murtad, berbalik, berpaling. Coba baca ya Matius 24.
Ini firman yang diucapkan Kristus sendiri. Banyak orang murtad. Ya. Murtad itu macam-macam, ya. Kita mau baca Matius 24 ayat yang ke-9 mulai. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, Ya, dan kamu akan dibunuh, Ya. dan akan dibenci semua bangsa oleh karena Ya. namaku. ya. Dan banyak orang akan murtad, Banyak orang akan murtad. Terus, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. banyak. Kalau kita baca ayat 3, tolong dibaca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Tuhan mau datang. Apa tandanya? Kan Tuhan mau datang, Tuhan pergi, lalu dia katakan aku mau datang kembali, supaya di mana aku ada, kamu ada di sana. Dia sediakan tempat. Tuhan ditanya oleh murid-murid, kapan engkau datang? Apa tanda kedatanganmu? Ya, ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku ya. dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang disesatkan. Banyak orang murtad. Disesatkan. Banyak dan saling menyerahkan. Ya. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Bertahanlah sebagai murid Tuhan. Jangan berpaling, jangan murtad, jangan sesat, jangan mau disesatkan, karena akan banyak nabi palsu, akan banyak guru palsu, akan banyak rasul palsu yang membuat orang bisa berpaling dari Tuhan, menyesatkan, disesatkan dan murtad. Ya, terus akan selamat. ya, siapa yang bertahan sampai kesudahannya selamat. Jadi yang pertama ini, jangan murtad kalau mau menempati tempat yang disediakan. Jangan murtad, bertahan. Jadi murid, terus jadi murid yang pinter, jadi murid yang terus mengikuti contoh gurunya, Gembala Agung. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Ya. yang pernah mengecap karunia sorgawi, Ya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan Ya. karunia-karunia dunia yang akan datang. ya. Namun yang murtad lagi Nah, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. sudah tidak ada harapan kalau murtad. Sudah mengecap karunia surgawi, sudah menikmati karunia hal-hal yang akan datang. Loh, Yudas itu sama dengan 11 murid lain, menyaksikan roti 5 ketul 2 ekor ikan dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak, makan kenyang. Yudas Iskariot, lihat 12 bakul, ada 12 bakul lebihnya. Loh, Yudas Iskariot menyaksikan Lazarus 4 hari dikubur, bangkit keluar dari kubur. Yudas Iskariot melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melek melihat. Tapi kok bisa? Kenapa Yudas sampai bisa seperti itu, berpaling? Yudas Iskariot mengalami basuhan kaki seperti 11 murid lain. Yesus membasuh juga kakinya Yudas Iskariot. Tapi saudara, dia tidak sempat menempati tempat yang disediakan Tuhan. Keburu dia bunuh diri. Jadi ada orang tidak menempati tempat itu karena murtad.
berpaling dari Kristus, mengkhianati Tuhan, menjual Tuhannya, menyangkal. Dan Alkitab tadi Ibrani 6 mengatakan orang seperti ini tidak mungkin dibaharui. Jadilah seperti singa. Singa itu kalau jalan dia menatap ke depan, tidak mundur. Singa itu tidak mundur. Singa itu dikatakan Amsal binatang terkuat, tidak mundur apapun di depan. Coba baca Amsal 30 ayat 30. Singa yang terkuat di antara binatang. Wah, ini singa binatang terkuat. Bagaimana dia sikapnya, binatang terkuat ini? Yang tidak mundur terhadap apapun. Tidak mundur terhadap apapun, tidak mundur. Ada tantangan apa? Ada kesulitan apa? Kesulitan yang paling berat membuat saudara bisa kehilangan pegangan, bimbang, ragu, khawatir, stres. Tapi jadilah seperti singa, tidak mundur, jalan terus. Di depan ada tantangan, jalan terus bersama Tuhan. Kita melakukan perkara yang besar. Bertekun dalam iman. Sebab orang yang mundur tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak punya tempat yang disediakan Tuhan. Ibrani yang mengatakan seperti itu. Bertekun dalam iman. Coba Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, Ya, karena besar upah yang menantinya. jangan lepaskan iman kamu. Jadilah saksi iman. Jadilah orang yang taat kepada perintah Tuhan, itu iman. Terus Sebab kamu memerlukan ketekunan, kamu perlu tekun supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya kalau kamu tekun, kamu peroleh apa yang dijanjikan. Apa toh itu yang dijanjikan? Tempatnya sudah disediakan. Kalau kamu bertekun, kamu punya tempat itu tidak dikasih orang. Itu punya kamu. Terus Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Tuhan bilang, aku naik, tapi aku akan datang kembali untuk mengambil kamu, membawa kamu ke tempat yang sudah kusediakan di mana aku ada. Itu sisa sedikit waktu. Tekuni iman kita, taati perintah Tuhan terus. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tidak mungkin dia tangguhkan. Dia datang tepat waktu. Tuhan itu on time. Cuma tidak kita tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau ada yang tahu, itu penyesat. Gak ada yang tahu. Tuhan bilang, malaikat tidak tahu, aku tidak tahu. Siapa yang tahu? Bapa yang tahu. Kita cuma perlu jangan murtad, jangan memberontak, jangan di depan ada kesulitan sedikit kita mundur. Jadilah seperti singa yang kuat, bertekun dalam iman. Jangan mengundurkan diri, sebab Tuhan tidak menangguhkan datangnya ke dunia nanti mengambil kita ke sana. Itu lagu yang bagus sekali. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Memang tidak lama. Sabar. Ada kesulitan, sabar. Ya mau apa? Semua orang susah sekarang, sulit. Semua orang rata-rata harus pakai masker. Susah itu.
Lu pakai masker itu ndak susah. Coba jalan, oh agak cepat, lari sedikit. Enak tuh pakai masker. Ya ndak enak. Tapi semua sama. Kalau mau aman pakai masker. Ndak enak. Cuci tangan. Ndak enak. Jaga jarak. Duh, ndak enak. Mau coba tangan, mau cipika, ndak bisa. Gimana itu? Mau terbang ke sana kemari seperti biasa, tidak bisa. Tekunlah. Semua orang alami yang sama di seluruh dunia. Tapi ini merupakan tanda-tanda kedatangan Anak Manusia. Tuhan segera datang. Yang kedua, tadi yang pertama murtad, berpaling, mundur dari iman. Yang kedua, apa yang membuat orang sampai tidak menempati tempat yang disiapkan Tuhan? Apa itu? Hidup di dalam perbuatan daging. Rasul Paul di surat Efesus mengingatkan, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, dan jangan hidup di dalam perbuatan daging. Perbuatan daging itu nyata di dalam perilakunya. Galatia 5 ayat 19-21. Orang ini tidak mendapatkan bagian di tempat di mana Yesus sudah siapkan dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, percabulan, hawa nafsu, menyembah berhala. Itu menyembah berhala termasuk di dalamnya serakah. Keserakahan, kata Efesus 5, sama dengan penyembahan berhala. Berhala akhir zaman adalah Mammon. Dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah Mammon. Silakan dibaca lanjut. sihir, perseteruan, perselisihan. Perseteruan, perselisihan, berseteru, aneh sekali. Kita kadang tidak suka, tapi kalau ada kesempatan bisa diciptakan oleh keadaan, oleh hawa nafsu daging kita manusia, terus dari perseteruan, berselisih. Ya, kalau orang tidak tahu, kadang-kadang Tuhan menggesek. Suami istri bergesekan, saudara bersaudara bergesekan. Maksudnya apa sebetulnya? Sebenarnya itu kesempatan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah, lewat perseteruan, perselisihan yang cuma mungkin perkara kecil, ada jalan keluar. Korban Kristus berbicara tentang perdamaian. Darah Kristus itu adalah darah pendamaian. Berdamai dengan Allah, ya berdamai dengan sesama. Vertikal salib Tuhan, berdamai dengan Allah. Horizontalnya, berdamai dengan sesama. Jangan dipertahankan perseteruan itu. Pokoknya aku tidak bisa lagi lah bersama itu orang, tidak usah lah. Musuh aja, musuh terus Terus iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ada iri hati, ada kepentingan diri, ada amarah. Terus percideraan, ya melukai, saling melukai. Terus roh pemecah, ada roh pemecah belah. Terus kedengkian, dengki,
kemabukan, mabuk, pesta pora, Ya, dan sebagainya. pesta-pesta pora seperti orang zamannya Nuh, makan minum, mau itu tok dan sebagainya. Lanjut. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Ya, seperti yang telah kubuat dahulu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak menempati tempat yang disiapkan Tuhan itu. Paulus bilang, ya aku sama, aku dulu begitu kok. Aku dulu hidup dalam daging. Tapi sekarang kita setelah mendapatkan kemurahan, menjadi percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, sudah mengetahui pengajaran firman Allah, sudah ikut mendalami, mungkin sudah praktekkan juga, sudah hidup dalam terang, tapi kembali hidup dalam kegelapan. Sudah hidup dalam roh, tetapi kembali menjadi kehidupan daging. Dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang berbuat daging, perbuatan daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan, dengan kata lain tempat yang Tuhan siapkan tidak ditempati. Itulah sebabnya supaya kita tidak hidup dalam perbuatan daging, kita perlu berjalan di dalam roh, bergaul dengan Allah seperti Nuh. Kalau Nuh tidak bergaul dengan Allah di zamannya itu, membahayakan Nuh sendiri dan keluarganya. Bayangkan, besannya pun ikut hidup dalam daging. Besan, apa Nuh bisa terpengaruh? Bisa saja. Tapi Nuh dikatakan karena dia bergaul erat, maka pergaulan erat dengan Allah itu tidak membuat Nuh berbuat daging. Anaknya, loh, anaknya mertuaku ini hidup dalam daging, bisa saja ikut mertua, tapi dia tidak mau, dia ikut papanya. Oh, ayah saya bergaul dengan Allah, rajin benar mendirikan mezbah. Karena itu orang tua perlu meneladani Nuh, menyelamatkan seluruh keluarganya dengan jadi contoh, mendirikan mezbah bagi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu dilihat oleh Sem, Ham, Yafet. Loh, istrinya itu kan anaknya daripada mertua mereka. Loh, mertuanya hidup dalam daging, tapi istrinya setelah menjadi istri Sem, menjadi istri Ham, menjadi istri Yafet. Tidak seperti itu pada umumnya orang bergaul. Dan Alkitab berkata, jalan Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua, orang akan hidup kembali seperti zamannya Nuh. Saya ingatkan saudara lewat firman Tuhan untuk tidak berbuat dalam perbuatan daging, hidup dalam perbuatan daging, tidak punya bagian dalam kerajaan sorga, dan tidak bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Hanya satu cara untuk tidak bisa hidup dalam daging, bergaul intim dengan Tuhan, berjalan dengan Allah, berjalan di dalam roh, tidak menuruti daging, kata Galatia 5 ayat 16. Kalau kamu berjalan dengan roh, maka kamu tidak menuruti daging itu. Tidak tahan kita berseteru, tidak tahan kita untuk melihat kelakuan orang tidak benar. Itu sama dengan Nuh. Jadi yang membuat kita tidak menempati tempat yang sudah disiapkan Tuhan adalah, yang pertama murtad, yang kedua apa?
perbuatan daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap sedia, tidak ingat-ingat terus bahwa Tuhan tak lama lagi datang, tak lama lagi Tuhan datanglah. Itu lagu ini saya suka sekali. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Coba nyanyi ya, saya tidak hafal betul. Coba kita menyanyi ya, yang di rumah menyanyi, supaya kita ingat-ingat Tuhan tidak lama datang lagi. Dia bawa kita ke tempat di mana Dia ada. Mari. Tak lama lagi Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Apa saudara siap kalau Tuhan datang? Ya, siapkan dirimu. Kan Tuhan sudah pergi lama. Dia siapkan diri. Apa di sana? Siapkan dirinya untuk menjadi berkat bagi kita, menyediakan tempat supaya nanti kita ini ada bersama Dia. Tidak datang lama, berjaga. Ini yang ketiga. Yang pertama jangan murtad, yang kedua jangan hidup dalam daging, yang ketiga harus berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang kita tidak tahu. Ya, maafkan ya kalau saya kurang pandai nyanyi, talentanya tidak nyanyi, tapi bisa nyanyi juga karena Tuhan, walaupun miring-miring ya. Tapi hati saya suka mau nyanyi itu lagu. Kadang di kamar saya sendiri nyanyi. Tak lama lagi Tuhan datang, sangkakala bunyi, orang saleh naik semua. Ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Berjaga-jaga, kalau tidak menempati tempat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Nah, kalau engkau tidak berjaga-jaga, orang lihat kamu hidup, kekristenannya hidup, gerejanya hidup. Sardis gereja ternama, gereja besar, hidup. Tapi mata Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan bilang, engkau dikatakan hidup padahal mati. Mati, punya nama
tapi mati. Tidak satu pun sempurna apa yang dikerjakan. Terus dibaca, Aku akan datang seperti pencuri. lah ya kan Tuhan sudah beritahu, tidak ada yang tahu kapan. Jadi kalau ada yang memberitahu bahwa tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu penyesat, nabi palsu. Ingat ya, tidak ada yang tahu. Jaga-jaga saja, standby. Terus Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. tiba-tiba datanglah Tuhan. Terus Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. ya, Mereka akan berjalan dengan aku Ya. dalam pakaian putih. ya, tidak mencemarkan pakaian. Ini bukan pakaian ini. Pakaian itu menunjuk kepada kehidupan kita ini, yang seperti pakaian jangan dicemarkan. Hidup kita jangan jadi hidup yang cacat. Jangan dicemari dosa lagi. Jangan sengaja berbuat dosa lagi. Jangan tidak berjaga-jaga. Terus Karena mereka adalah layak untuk itu. mereka layak untuk terima karena mereka jaga itu pakaian, tidak mencemari. Artinya hidup demikian salehnya. Surat Petrus mengatakan, hiduplah sesaleh-saleh mungkin, sedemikian suci salehnya. Kamu hidup sebab tiba-tiba itu bumi ini tidak seperti zaman Nuh. Nuh hari pertama hujan, mereka bilang, wah hujan enak sekali, belum pernah kami lihat hujan. Belum pernah ada hujan sebelum itu. Waduh, mereka main hujan, anak-anak mainan semua, hujan, orang tua keluar. Aduh, hujan aneh nih. Ibarat mungkin kalau kita di Indonesia yang tidak ada salju, tidak ada musim salju, terus ada salju turun, wah, ya. Tapi hari pertama, 2, 3, 4, 5, hujan terus. Hari ke-10 tidak berhenti hujan. 11, 12, 13. Waduh, tidak tahu berenang saya. Aduh, mati semua, lemas, lumat, dagingnya hancur. Ini perbuatan daging pada zaman itu, daging lumat, dilumatkan, dihancurkan oleh air bah. Tapi Nuh safe di dalam bahtera, anaknya safe. Jangan lupa ya, cari anakmu ya, orang tua ya, jadi teladan ya. Buat orang tua tidak jadi teladan buat anaknya. Wah, keras hati sekali, percideraan sekali, tidak menghargai perdamaian. Tidak penting itu. Semua itu tidak penting. Itu tadi saya sudah bacakan tadi. Perbuatan daging. Untuk jadi contoh. Kemarin malam, saya kan setiap malam bersama anak, cucu, menantu, doa bersama melalui media yang ada, yang sudah disiapkan kita pakai. Di waktu anak saya baca firman Tuhan, selalu baca perjanjian lama, perjanjian baru, 2 pasal, 3 pasal dibaca. Saya duduk dengar. Tapi kemarin saya hilaf. Tadi malam itu saya ada satu WhatsApp yang sangat penting, saya mesti balas, tapi saya pikir ya dibilang penting juga tidak sangat penting lah, tidak perlu sebetulnya.
Tapi kalau saya bisa tertarik, buka itu. Makanya seharusnya kasih jauh. Kalau kita mau sedang ibadah atau kita mau berdoa mungkin dalam Zoom begitu, kita kasih jauh aja itu. Ya, dimatikan aja. Terus anak saya yang paling tua bilang, kalau papa khotbah, pas dia ikuti kan mungkin pendalaman Alkitab yang baru. Kalau papa khotbah itu kan orang nggak boleh di HP itu Pak. Kalau baca firman Tuhan itu sama dengan khotbah Pak, didengar. Ayo. Dah maaf, sorry ya. Loh, kadang kita lupa. Tapi diingatkan. Siapa yang ingatkan? Anak. Ya orang tua, kalau anaknya kasih ingat, anaknya yang menghimbau orang tua sebegini begitu, ikut dong. Kalau memang salah, ini namanya jadi teladan. Berani mengakui kesalahan, berani berubah, mau berubah, rela berubah. Orang tua disapa anaknya, dikasih ingat, emangnya kamu kurang ajar ya? Loh, kan gak kurang ajar. Untuk hal yang baik, kenapa tidak seorang anak beritahu pada papa mamanya? Enggak salah. Loh, enggak salah. Anak kita bisa dipakai Tuhan, cucu kita bisa dipakai Tuhan. Itu cucu dari opa yang saya pernah saksikan itu, umur 4 tahun dipakai Tuhan. Opa kok enggak ke gereja? Loh, siapa bilang? Opa ke gerejanya opa? Enggak, sama oma. Nah, itu dikasih ingat. Ini waktunya kita saling mengingatkan. Anak kita kasih tahu, papa, mama, harus begini. Dengar itu. Itu kadang-kadang Tuhan pakai mulut anak kita. Jujur, memang salah. Iyalah. Coba saya suka baca itu ayat 5 Wahyu 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, jangan sampai cemar pakaian kehidupan kita. Kadang tidak sadar, cemar. Terus mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya, karena mereka adalah layak untuk itu. Layak untuk itu. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Wow. Terus aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi semua yang tidak dihapus namanya itu karena menjaga kehidupannya. Pakaian putih dipakai. Jadi jaga, jangan tahu-taunya sudah berbuat dosa lagi. Bahkan ini kali dikatakan sudah sengaja berbuat dosa. Orang kalau sudah diselar hatinya, imannya sudah macet, itu seenaknya dia, tidak rasa lagi. Mula-mula kita berbuat dosa sedikit, dosa kecil, cuma dosa kecil, cuma bohong kecil. Lama-lama bohong kecil jadi bohong, dusta. Lama-lama sudah biasa. Coba dosa itu begitu, mula-mula sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan orang seperti ini tidak menghargai korban Yesus, tidak menghargai darah Yesus, dan akhirnya tidak selamat. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jangan sengaja berbuat dosa. Sudah tahu itu dosa, lari.
Terus, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, iya, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 3 hal ini. Tuhan bilang, aku naik menyediakan tempat. Tapi 3 hal ini bisa membuat kita gagal menempati tempat yang sudah siap untuk kita. Di peringatan hari kenaikan ini, kita semua mendengar Tuhan ingatkan, aku sudah menyediakan tempat bagi kamu semua di dalam kerajaan Bapa. Tapi ada orang tidak menempati itu. Pertama, karena murtad. Akhir zaman Yesus berkata, banyak orang murtad, disesatkan, menyesatkan, berpaling dari kehidupan yang sudah mengecap karunia sorgawi. Yang kedua, perbuatan daging. Tadi sudah saya bacakan. Perbuatan daging itu dikatakan nyata. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Kemudian nomor 3, tidak berjaga-jaga. Tahu-tahu sudah cemar, akhirnya sudahlah, kotori aja sekalian hidup ini. Mula-mula cemar, lama-lama udah kotori ya, udah terlanjur. Jadinya kotor, nyemplung aja. Nah, ini sengaja berbuat dosa. Tidak ada lagi apa tadi dibaca Ibrani 10 tadi, tidak ada lagi pengampunan. Betul ya? Sebab orang itu menginjak-injak darah Kristus, darah perjanjian. Nanti kita akan mau dengar Tuhan naik ke sana untuk jadi apa? Selain tadi menyediakan tempat, Dia di sana menjadi pengantara, imam besar. Imam besar yang tahu, merasakan apa yang kurasakan dalam hidup ini. Imam besar yang senantiasa berdoa syafaat untuk kita, supaya kita tidak ada yang gugur. Gembala-gembala berdoa untuk sidang jemaat yang dipeliharanya sebagai tanggung jawab dari Tuhan, supaya tidak ada yang gugur, termasuk jemaat yang tidak patuh, jemaat yang tidak benar, jemaat yang ini, jemaat yang sudah undur, didoakan. Ya, itu imam besar agung, pengantara kita. Kalau kita berbuat salah, minta ampun. Di dalam namanya Yesus ada pengampunan. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya Roh Kudus turun. Kalau Tuhan Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Kalau dulu Tuhan Yesus secara fisik ada di Galilea, tidak bisa ada di Kapernaum. Kalau ada di Yerusalem, tidak bisa langsung ada di kota-kota lain. Itu secara fisik sama manusia. Ya, buktinya dipanggil oleh Maria dan Marta, saudaraku sakit. Ya, dia tidak bisa langsung ke sana, ke tempatnya Maria dan Lazarus. Dia harus nunggu 2 hari sengaja baru ke sana. Tapi dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ini zaman gereja, zaman kemurahan. Di tempat kita ibadah, memanggil nama Tuhan, kita sedang beribadah dengan rasa hormat dan takut, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Di tempat lain yang sama juga, di sana hadir Tuhan lewat Roh Kudus. Di mana-mana, di seluruh dunia, Allah bisa hadir
lewat Roh Kudus. Dan itulah sebabnya Tuhan naik ke surga, supaya Roh Kudus turun, dan pekerjaannya yang paling utama pokok menginsafkan dunia akan dosa. Betapa hatinya Tuhan, kita harus mengerti. Dia tidak ingin seorang pun binasa, Dia ingin semua orang selamat. Dia mau menginsafkan dunia akan dosa. Itu karya Roh Kudus, karya Allah. Dan buat saya dan saudara, buat gereja Tuhan, Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, Roh Kudus ini yang menuntun kita. Jangan kita duka citakan Roh Kudus. Jangan kembali kepada dosa. Jangan sengaja murtad. Jangan sengaja berbuat dosa. Jangan hidup dalam daging. Jangan kita murtad. Mendukakan Roh Kudus tidak mungkin dibaharui. Inilah hari kenaikan. Maksudnya apa? Bukan sekedar mengingat hari naiknya Tuhan. Sesudah 40 hari, sesudah bangkit, Dia berjalan menghibur, menguatkan murid-murid. Dia naik ke surga. Tapi Dia mau datang. Itu tadi kita nyanyi, tak lama lagi Tuhan datang. Untuk apa? Mengangkat kita. Di sini kamu punya tempat. Di sini kamu punya tempat. Aku sudah siapkan. Mau atau tidak, kita harus berjuang untuk itu. Ya, jangan murtad ya. Jangan kembali ke dosa lama ya. Maju terus. Kalau diingatkan kita, loh, kemarin saya diingatkan itu, saya bisa marah atau apa begitu. Oh iya, anak-anak ini ingatkan papa ya. Nah, ya, kita bisa. Tapi buat saya tidak. Buat saya itu baik. Terima kasih. Saya malu malah. Mau tidur aku mikir, malu ah. Anak saya saja bisa bilang, kalau dengar firman Tuhan yang dibaca sama dengan dengar khotbah loh Pak. Okay. Thank you. Loh, cucu bisa ngomong, anak bisa ngomong. Loh, Tuhan pakai ayam saja bisa ngomong. Ayam jantan tuh. Kok. Terus menangis. Aduh. Aku sudah menyangka. Baru aja, biar orang lain imannya goncang. Aku tidak. Ayam jantan berkokok. Itu Bileam saking tamaknya ingin mengutuki bangsa Israel kena upah. Keledainya ngomong keledai ngomong dia, kamu ini kok malas, kamu dicambuki keledainya. Kenapa kamu cambuk aku ya? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk ngomong. Bagi kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Hari ini kita akan juga makan perjamuan kudus. Kita mau menyembah dulu, kita mau menyanyi satu nyanyian. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kadang
ngarang sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan, zaman sekarang berjaga, berjaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi dunia sudah bergelora. Di mana-mana orang gelisah, gentar dengan wabah, dengan penyakit, ekonomi menjadi sulit. Dengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Siapa mau berjaga? Zaman sekarang, sambil angkat tanganmu. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Lihat dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar. Berlindunglah dalam sabda haleluya, haleluya. Berjagalah, oh haleluya, haleluya. Lihat dunia bergelora di dunia, haleluya. Kedengaran sini sana, oh haleluya. Oh Rabaya Rabasa, berlindunglah dalam sabda haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan ingatkan kita, Tuhan sudah siapkan tempat bagi orang-orang ketebusannya, bagi orang yang percaya di dalam namanya. Tapi Tuhan ingatkan, tempat yang sudah disiapkan di sana, jangan sampai kita tidak menempati seperti Yudas, murtad, menjual gurunya hanya karena
30 keping uang perak. Jangan hidup dalam perbuatan daging, perseteruan, kedengkian, kepahitan. Berjagalah, jangan kembali ke dosa dengan sengaja. Ada waktu untuk bertobat, ada waktu untuk berubah sekarang ini. Dunia sudah bergelora, di mana-mana kegelisahan. Tuhan katakan jangan gelisah. Berjuang melalui pintu yang sempit, sesak. Zaman sekarang, berjagalah, berjaga dan berdoa. Lihat dunia bergelora, kedengaran di sana di sini, di mana-mana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia, bergelora, saling mengingatkan kita. Orang tua ingatkan anaknya, anak ingatkan orang tua, dan orang tua harus rela. Diingatkan anak, memang salah ya salah. Dalam sabda Allah. Zaman sekarang, siapa yang mau masuk dalam perlindungan Tuhan? Haleluya, haleluya. Oh, rambayara masyakada, rambayara, masuk dalam perlindungan Tuhan. Masuk dalam lindungannya Allah, naungan sayapnya. Tidak ada tempat yang aman di dunia sekarang. Oh, haleluya. Sana banyak kabar. Berlindunglah dalam sabda. Tidak ada tempat aman. Di mana-mana tidak ada aman. Hanya di kaki Yesus. Lewat firman yang kita dengar, seperti Maria di ujung kaki Tuhan. Itulah tempat perteduhan yang paling aman buat kita. Kita segera akan makan, minum perjamuan suci. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena di Alkitab dikatakan, ketika kita makan dan minum, makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu akan memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang kembali. Mari kita siapkan sambil menyanyikan itu lagu. Zaman sekarang, berjagalah. Banyak kabar
menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita angkat roti hosti ini. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, dikhianati Yudas Iskariot dan dijual dengan 30 keping perak, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti hosti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Kalau saudara jawab ya, amin, mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Semua yang percaya, angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Seberapa kali banyak kamu minumnya sebagai peringatan akan daku, kata Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara katakan ya, amin, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Yang menantikan Tuhan membaharui hidupnya. Apa saudara mau membaharui hidup? Kita sudah dengar firman tentang kenaikan Tuhan, di mana Dia akan datang kembali. Ini waktunya kita baharui hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu sambil menyembah Tuhan lewat nyanyi. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasa. Tuhan, ajarku menantimu. Amin. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar, lebih tinggi dari awan, lebih tinggi dari badai. Dia lari, tidak lelah. Dia berjalan tidak mundur, tidak jatuh, seperti singa yang kuat. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan. Siapa yang menantikan Tuhan? Mari kita angkat tangan kita, angkat di hadapan Tuhan. Beri kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh.
Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan tidak pernah lelah, tidak mundur, tekun, matanya melihat Kristus. Dia terbang seperti burung nasar, lebih tinggi dari badai. Dia berjalan seperti singa yang kuat, tidak mundur, tidak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Ada banyak orang muda jatuh, ada banyak orang muda akan lelah, padahal mereka muda. Tapi Tuhan ingatkan kamu orang muda, jadilah seperti singa yang kuat. Dia jalan apapun di depannya, dia tidak akan mundur. Hari-hari ini banyak yang bisa menarik kamu mundur, tapi Tuhan ingatkan kita, jangan mundur. Tuhan Yesus segera datang, dan tempatnya sudah disiapkan bagi kita. Katakan, aku ingin Tuhan, tempat itu buat saya. Di dunia saya seringkali lemah, tolong aku. Seringkali aku melakukan salah, tolong aku Tuhan. Jaga pakaianmu, jangan cemar, supaya nama kita tidak dihapus di dalam kitab kehidupan. Sehingga kita bisa mengatakan nanti, dengar dia panggil nama saya, ada nama saya di kitab kehidupan. Dengar dia panggil namamu, dengar dipanggil. Semua anak cucu kita dipanggil, semua jemaat dipanggil, semua orang percaya ada di sana. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, anak ingatkan orang tua, orang tua ingatkan anak. Saling mengingatkan, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Mari kita saling menguatkan, meneguhkan iman kita. Terima kasih untuk firman Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sangat berbahagia hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan yang sudah pergi menyiapkan tempat untuk kita dan akan datang kembali. Tinggal kita melaksanakan apa yang kita sudah dengar. Jangan murtad, ya, jangan berpaling, jangan hidup dalam daging, apalagi berjaga-jaga, jangan kembali kepada dosa. Kita mensyukuri ada Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa sehingga semua orang selamat. Kita diingatkan oleh Roh Kudus, ya, kita hidup di zaman yang murah hati daripada Tuhan, zaman Roh Kudus. Jangan kita dukakan Roh Allah itu. Ya, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita akan menyanyikan lagu Dia Terlebih Besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih
besar, dia terlebih besar, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita akan menerima berkat. Kita mau angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, tangan yang kosong, tangan yang tidak kuat, supaya Tuhan yang pegang tangan kita dan mengisi tangan kita dengan berkat-berkat-Nya, menuntun kita di jalan yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu, ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan, dan lupa dia akan datang kembali. Kita akan ketemu di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.